Sejauh apa sih bedanya antara live streaming, live selling di Indonesia sama di China? Ini ada pertanyaan yang menarik banget gitu kan. Yang sebenarnya ini juga dulu pertanyaan gue dulu. Ini pertanyaan gue dulu sampai gue dibawa TikTok buat keliling di beberapa kota. Jadi beberapa kota yang udah gue datangin buat ngeliat live selling ini ya, live streaming ini ya. Gue udah ke Hangzhou. Hangzhou itu gue udah 2 kali apa 3 kali gitu ya. Terus Suzhou gitu kan, Nanjing, sekarang gue lagi di Nanjing, kemarin gue ke Chengdu, Shanghai juga udah, jadi ada total 5 kota yang gue lihat langsung gitu kan. Gimana cara mereka ngelakuin live selling, live e-commerce, live Douyin gitu ya. Nggak cuma live Douyin sih, ada live Douyin, ada live Weibo, live Taobao, semua mirip, mereka caranya sama, mirip-mirip gitu kan. Yang ngelakuinnya sama. Sempat ngobrol-ngobrol juga dengan, bukan sempat ya, banyak ngobrol-ngobrol sama bos-bos agensi kreator di sini yang ngelakuin live streaming gitu kan. Nanya banyak, nyuri banyak ilmu juga, dan ini bakal gue bagiin di konten ini. Jadi misalnya gini, buat kalian yang gue pengen naikin level live streaming gue nih, apakah lu kreator, apakah lu seller gitu kan, itu bisa gitu kan, gue bakal spill di sini. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, kalau di China bisa dibilang industri live commerce, live streaming, live selling gitu kan, ini paling maju di dunia saat ini gitu ya. Perbedaannya gimana gitu ya? Nah, satu, teknologi atau dari operasional gitu ya. Yang pasti ya Douyin, Taobao, Kuaishou itu udah matang di sini. Mereka udah matang banget. Sebenarnya kalau kayak fitur-fiturnya sih, fitur-fiturnya di Indonesia sama di China udah mirip kok gitu kan, real time analytic gitu kan, dan lain sebagainya gitu kan, itu udah mirip. Sebenarnya banyak yang di TikTok pun udah ada gitu kan, Shopee pun coba ngikutin gitu kan. Meskipun ada beberapa yang kayak apa ya, kadang gini, kita tuh bukan butuh datanya sih. Datanya bukan kita nggak butuh sih, kita butuh. Cuman maksudnya banyak kita tuh nggak ngerti baca datanya, bener nggak sih? Jadi dikasih data banyak-banyak juga. Terus ini artinya apa ya? Terus gue harus ngapain ya dengan data ini, bener nggak? Jadi kalau dari skala teknologi, mereka mereka sebenarnya kalau dari platform mirip, tapi cara eksekusinya itu yang jauh banget. Kita tuh kayak di sini, dia tuh di sono gitu kan, kerak bumi dan tinggi banget, jauh banget. Gue ngomong gini bukan karena gue mau ngebagus, tapi gue ngeliat langsung anjir. Ya, bahasnya dari mana nih? Kita ngomong perbedaannya. Satu, nih kita bahas dari yang paling simpel. Setup, setup live streaming di Indonesia. Kita nge-live kayak gimana sih? Palingan ya, bener nggak? Ini lu punya tempat, lu pakai HP, dah live, bener nggak? Ya kan? Udah paling simpel kayak gitu deh. Mayoritas kayak gitu kan. Terus HP lu ini, biar nggak capek, lu kasih kipas, ya nggak? Lu sambil cas, berharap itu nggak meleduk. Bener? Di China, satu, mereka live streaming kalau yang serius itu satu pasti udah pakai kamera dan multicam. Salah satu studio paling dahsyat yang gue pernah lihat itu studionya dari Meiwan. Meiwan itu company punya Li Qiaqi. Mungkin kalian bisa cek di Google gitu ya, Li Qiaqi atau Austin Lee. Itu adalah salah satu kreator top di China, disebutnya si Raja Lipstick. Dia jualan, cowok sih, dia cowok tapi jualan lipstick dan jualannya gede banget gitu kan. Dan ruangan live streamingnya itu gue kesana, itu kayak ukurannya mungkin sekitar, ini salah satu yang gue masuk ya di ruangan live streamingnya, tapi bukan live streaming yang Liciacinya, tapi itu aja gue udah wow gitu kan. Mungkin luasnya kurang lebih sekitar 200 meter ruangannya, itu buat fashion. Jadi banyak banget apa ya, banyak banget apa tuh, gantungan baju, bukan gantungan baju ya, itulah ya, buat tempat baju. Kalian tahu ya, baju banyak banget. Kanan belakang kanan kirinya itu pakai LED, LED yang udah rapet banget. Terus 2 orang host ngomong, kameranya ada 4, 3 atau 4, jadi multicam. Jadi kayak host lagi ngomong, terus satu nanti pindah ke orang, terus gitu orangnya jalan kayak fashion show. Gitu. Itu yang paling mind blowing gitu ya. Kameranya ada berapa biji, terus ketika lagi live itu tuh ada sekitar 15 orang tim yang lagi handle. Jadi ada yang bagian audio, ada yang bagian apa, ada yang bagian apa, ada yang bagian apa, mantau ini, mantau traffic, mantau produk, gonta-ganti, dan sedetail itu. Itu yang pertama tuh. Jadi kalau lihat skala udah kayak jauh banget. Bentar, di Indonesia kita mau live yang paling gede HP guys. Ya kan, multicam udah mulai ada tapi belum secanggih itu. Bener kan? Itu dari skala tuh, dari skalanya, cara mainnya, ya nggak, timnya, bener nggak, persiapan produk. Kalau mereka tuh bener-bener di riset. Jadi kayak dari data yang ada di riset tuh, produk-produk mana yang bagus, produk-produk mana yang jelek, dan lain sebagainya. Terus setup
ruangan live, setup ruangan live fair. Di Indonesia kalian seller, kalian kreator palingan di kamar, bener nggak? Atau kalau lu mau bikin ini, banyak sih gue lihat yang bikin studio live, ya kan? Studio live-nya kayak manfaatin kamar-kamar kosan, kecil-kecil. Di sini gede-gede anjir, bahkan ada yang bikin, gue nanti coba ya, lu lihat videonya nih, gue ada beberapa yang gue juga amazed, udah dibikin toko. Bahkan ada agensi yang bikin kayak supermarket, ya karena dijualnya FMCG. Supermarket yang memang khusus buat live streaming doang, gitu kan. Jadi itu ada barang-barang sampelnya, gue aja sampai wow, niat banget lu ya, gitu kan. Ini tempat gede nih, mahal nih, gitu kan. Seperti itu, ya. Terus itu dari setup, peralatan, setup kita udah kalah jauh. Yang ketiga, terus dari hostnya gitu ya. Ini mereka tuh ya hostnya udah levelnya udah jauh lebih jago dari di Indo. Jadi mereka tuh benar-benar ngebahas tentang ketika lagi nge-host, ketika live streaming di China, mereka tuh udah tahu benar-benar kayak titik jualnya apa, ngebahasnya apa. Mungkin lu pernah lihat kan, ada cewek viral yang berapa tuh cuma 3 detik ngomong yang baju oke, ini bagus, ini apa, lempar. Oke, itu gua pernah makan malam bukan sama ceweknya, sama bos agensi yang menaungi dia gitu kan, yang dia ini kan yang apa, makan malam sama bosnya, terus kita ngobrol banyak kayak ini gimana sih cara bikinnya gitu kan, lain sebagainya gitu kan. Dan sebenarnya si cewek itu yang 3 detik itu sekarang aturannya di China jadi nggak boleh karena terlalu cepat gitu kan, harus ngejelasin lebih banyak gitu kan. Nah, jadi host di sini tuh udah terbiasa buat bener-bener ngejelasin si video itu berdasarkan ceritanya apa, gitu kan. Jadi ceritanya apa, dari ceritanya itu nanti mereka tuh ngebahas gitu kan. Oh, ini produk ini, ceritanya itu ini, mereka udah ngebahas kayak selling buying point. Mereka selalu ngebahas tentang buying point. Inilah yang beda sama di Indonesia. Di Indonesia karena kita nggak ngerti produk, langsung aja pokoknya ya udah guys, ini dia barangnya, ini sisir ini bagus banget, pokoknya lu beli aja, selesai, harganya cuma segini. Dan padahal banyak angle-nya mau apa nih? Angle dari harga, angle dari benefit, angle dari manfaat buat pembeli. Terus angle-angle inilah yang lu harus bisa ceritain. Bawain dengan gaya yang menarik, bawain dengan gaya yang unik, bawain dengan gaya yang mana, itu juga perlu gitu kan. Nah, makanya dari host sama di Indonesia tuh udah maksudnya belum apa ya, belum sejago di sini. Makanya TikTok tahun ini ya kalau lu perhatiin, gue ngelihat kayak mereka tuh lagi bakar cukup banyak duit buat pengen ngelatih supaya kreator Indo live streamingnya lebih jago, bukan cuman kayak ngasal gitu kan. Kalau Indonesia kan kadang banyak live streaming ya semi-semi hiburan, minta apa tuh namanya, minta saweran gitu kan. Nah, seperti itu gitu kan. Nah, cara jualan seperti itu perbedaannya. Ketiga, supply chain dan logistiknya di China tuh super cepet. Jadi bener-bener kayak mereka tuh mereka tuh udah rata-rata manfaatin 3PL jadi buat shippingnya. Dan di sini fun fact-nya ya, ongkos kirimnya murah banget anjir. Jadi kayak se-China tuh beda-beda jauh ya, paling mahal juga 3 yuan, 4 yuan itu lu udah bisa kirim dari ujung ke ujung. 3 yuan tuh paling 4 yuan 10.000 perak gitu kan. Sedangkan di Indonesia ya lu tahu sendiri kalau kita ngirimnya jauh ya udah pasti mahal. Dari Jakarta ke mana, Kalimantan, kemana udah mahal. Di sini mereka udah bisa bener-bener super efektif ya, mungkin karena kereta cepat apanya itu udah jauh banget. Dan kecepatan itu yang bikinnya pembeli juga lebih happy. Bener nggak? Ya. Nah, terus cara jualan, nah, bundling produk segala macam mereka udah jago banget di sini. Terus brand-brandnya udah ngerti, udah tahu gimana cara manfaatin tentang jualan lewat si live streaming e-commerce ini. Gitu. Jadi mereka udah strateginya udah tahu nih, oke, live khusus, gue kasih harga khusus, gue kasih begini, kasih begitu. Jadi bisa bikin gimmicknya tuh jalan. Sedangkan kalau di Indonesia, kalau yang gue lihat, ya brandnya juga nggak ngerti gitu. Jadi kayak ya udah, pokoknya barang gue 100.000, ya lu 100.000 mau beli biasa, beli live 100.000. Malah lu suruh nge-live tapi harganya lebih mahal. Kreator suruh nge-live tapi harganya lebih mahal daripada harga si official store karena ngerasa belinya lewat gue dong, ngapain gue bayar lu gitu kan. Nah, ini adalah beberapa hal yang kadang agak bikin kita juga lebih susah sih buat jualannya. Nah, fun fact-nya kalau buat kalian seller, lo harus bisa nih bikin kayak harga khusus live, harga gimmick dan lain sebagainya yang memang udah kita perhitungkan gitu kan, karena itu bakal ngebantu buat kalian buat jualan gitu, membantu buat ningkatin omset dari penjualan kalian sendiri ya. Kurang lebih itu sih beberapa hal yang gue lihat secara perbedaannya. Oh iya, satu lagi gue kelewat. Di Indo biasanya kalau live itu polos banget. Polos tuh dalam artian cowok cewek ya, terutama ya kalau cowok sih mungkin nggak terlalu ya, tapi kalau cowok itu, cewek itu kayak ya udah kadang asal baru bangun tidur gitu kan, muka bantal lu nge-live gitu kan. Sedangkan kalau di China itu mereka udah proper, jadi kayak udah tim make up segala macam udah kayak muak deh pokoknya. Kalau live tuh udah kayak mau manggung di mana gitu kan, yang
Jauh banget perbedaannya di situ, gitu ya. Jadi itu juga salah satu yang mungkin bisa jadi pertimbangan buat nextnya. Kalau kalian mau jual barang lebih mahal, ya mungkin penampilan harus lebih rapi, lebih cakep dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi itu tadi perbedaannya, gitu kan. Beberapa hal yang kelihatan, yang gua lagi alamin, gitu kan. Nah, kalau ada yang mau lu tanyain lagi, lu tulis di komen. Selama gua di sini, gua bisa bikin bahan, gua bakal ceritain. Gua bakal ceritain, gua bakal bagiin buat kalian semua yang di Indo. Oke? Jangan lupa juga buat like dan share video ini ke teman-teman yang lain.